Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Amelia, mahasiswa Universitas Kamarul Huda Badarudin Bagu, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan agama dan kesehatan. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya Rabiatul Adawiyah sebagai pemateri kedua dan Muhaini sebagai pemateri ketiga. Apa sih definisi agama? Agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi ke seluruh sistem sosial, bahkan ke masalah tentang kesehatan. Agama adalah seperangkat aturan atau peraturan yang menata hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan lingkungannya. Dan untuk definisi kesehatan, kesehatan adalah kesejahteraan tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Namun, secara umum, pengertian kesehatan adalah suatu kondisi atau keadaan seseorang dari segi semua aspek. Apa hubungan agama dan kesehatan? Dengan mempelajari ilmu kesehatan, kita mengungkapkan kebenaran Al-Quran dan hadis tentang kesehatan. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani agar tetap sehat. Hal ini perlu diperhatikan dan dijaga. Menurut semenggara ulama menyebutkan ada 10, yaitu, dan yang pertama dalam hal makan, minum, gerak diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu, kesadaran kejiwaan, dan yang terakhir mengatur badan. Pola hubungan agama dan kesehatan. Secara teoritis ada 4 kemungkinan pola hubungan antara agama dan kesehatan. Yang pertama itu saling berlawanan, dan yang kedua saling melindungi, yang ketiga saling melengkapi, dan yang terakhir saling terpisah dan bergerak dalam kewenangannya. Masing-masing dalam konteks ini, agama dan kesehatan berjalan dalam jalannya sendiri-sendiri. Aspek kesehatan di dalam agama. Di dalam kesehatan, agama memiliki pengaruh yang sangat penting terutama bagi kesembuhan seorang pasien. Di antaranya yaitu 1. Ajaran agama secara normatif, dan yang kedua adanya perilaku keagamaan real atau nampak dilakukan oleh masyarakat. Contohnya seperti pengaturan pola makan, larangan makan makanan yang haram seperti darah, urin atau air kencing, bangkai binatang darat, atau pelanggaran pola makanan yang berlebihan karena dapat menyebabkan obesitas, mellitus, atau gagal jantung. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi agama bagi kesehatan. Agama memiliki 3 fungsi bagi kesehatan, yaitu sebagai sumber moral. Yang pertama, misalnya bagi seorang yang beragama Islam, sehat atau sakit adalah bagian dari perilaku Tuhan terhadap hambanya, dan sakit adalah takdir Tuhan serta hanya Tuhan jugalah yang memiliki kemampuan penyembuhan. Yang kedua, sebagai sumber keilmuan, praktik-praktik keagamaan menjadi bagian dari sumber ilmu dan mengembangkan terapi kesehatan, misalnya meditasi, yoga, pekam, dan tenaga prana adalah beberapa ilmu agama yang dikonversikan menjadi bagian dari terapi kesehatan. Yang ketiga, sebagai amalan kesehatan, puasa dan sholat dalam ajaran Islam merupakan salah satu contoh amalan agama yang relevan dan aktivitas kesehatan jasmani, sedangkan penekanan pada hukum makanan yang harus membuat syarat halal dan bersih merupakan amalan agama yang terkait dengan nutrisi. Wancana antara agama dan kesehatan. Berdasarkan kasus yang bisa terjadi dan ada di lingkungan masyarakat mengenai agama dan kesehatan, dapat diambil contoh dari kasus hitan. Hitan merupakan proses dipotongnya kulit kulup foreskin yang menutupi kepala penis glans. Hitan dilakukan biasanya karena alasan medis dan agama. Hitan adalah prosedur yang bertujuan untuk mengangkat jaringan kulit yang menutupi ujung penis atau kulup. Sunat biasanya dilakukan pada bayi laki-laki baru lahir.
atau menginjak usia sekolah. Namun ada juga laki-laki yang baru sunat saat sudah dewasa. Proses sunat tidak membutuhkan waktu lama. Manfaat dan tujuan hitan. Manfaat sunat adalah selain menurunkan risiko terjadinya penyakit menular seksual dan infeksi saluran kemih. Tujuannya adalah untuk membuat kepala penis eksposes atau terbuka sehingga mudah dibersihkan dan mengurangi risiko terjadinya infeksi, bahkan mengurangi risiko terjadinya kanker penis. Kelebihan dan kekurangan hitan biasa. Kelebihan dapat diterapkan pada pasien hiperaktif atau autis. Kekurangan: yang pertama, proses penyembuhan relatif lama. Yang kedua, pasca sunat anak perlu menggunakan perban dan kain katun penyangga agar penis tidak banyak bergerak. Yang ketiga, meninggalkan luka jahitan bekas sunat. Yang selanjutnya yakni hitan klem. Klem adalah tabung plastik khusus yang memiliki ukuran bervariasi sesuai ukuran penis. Metode klem memiliki banyak variasi alat dan nama, walaupun prinsip dan cara kerjanya sama. Perdarahan minimal tanpa jahitan maupun perban. Luka hitan boleh kena air. Proses cepat hanya sekitar 7-10 menit. Rasa sakit minimal, si kecil bisa langsung beraktivitas seperti biasa pasca hitan. Adapun kekurangannya, yang pertama biaya lebih mahal dibandingkan metode konvensional. Yang selanjutnya, klem yang menempel pada penis dapat membuat si kecil merasa tak nyaman. Hitan spring sunat cincin adalah sebuah metode khusus yang menggunakan bantuan alat menyerupai cincin. Adapun ini dipasang secara melingkar di sekitar penis. Tujuan alat ini dipasang adalah untuk menghambat aliran darah ke bagian kalup sehingga mengurangi terjadinya pendarahan. Pertama, tidak dijahit. Yang selanjutnya, tidak diperban, tidak disuntik, tidak berdarah, bebas mandi, bebas sekolah, langsung pakai celana. Adapun kekurangannya, pembekakan pasca sunat, pemulihan lama. Manfaat dari hitan spring yakni untuk mencegah strangulasi cetikan ring pada gland penis, memberikan rasa nyaman pasca sunat, mencegah infeksi sekunder, memberikan hasil hitan yang simetris dan rapi, mencegah bengkak anomali. Di sini ada berbagai manfaat hitan. Manfaat yang pertama itu mudah dalam menjaga kebersihan penis. Manfaat kedua itu mengurangi resiko infeksi saluran kencing. Yang ketiga, dapat mencegah infeksi bengkak di kepala penis dan kulit kutub. Dan yang keempat, dapat mencegah timbulnya resiko kepala penis. Dan yang kelima, dapat mengurangi resiko terkenanya infeksi yang ditularkan dari kegiatan seksual seperti sifilis. Dan yang keenam, hitan dapat mengurangi resiko terkena kuman atau virus HIV. Yang ketujuh, hitan mengurangi resiko terkena kanker pelvin. Yang kedelapan, hitan dapat mengurangi resiko terkena kanker serviks leher rahim pada pasangan. Di sini ada mitos yang pertama itu anak tidak boleh banyak gerak. Efek sunat memang menimbulkan nyeri, tapi bukan berarti si kecil harus membatasi aktivitasnya. Yang kedua, ada jenis makanan penghambat penyembuhan. Enggak ada makanan yang harus dipantang setelah sunat. Yang ketiga, tidak boleh kena air jika terkena air seni saat buang air kecil. Hal itu menyangkut masalah kepala penis. For the people, for the land. Let's go back.